Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ARR Story, tempat di mana kisah-kisah horor dari pelosok Indonesia hidup kembali di tengah malam. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita horor terbaru yang bikin merinding sampai tulang belakang. Dan buat kalian yang udah setia nemenin channel ini sejak awal, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian luar biasa. Komen-komen kalian tuh bikin semangat bikin cerita terus tiap minggunya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Raka, mahasiswa semester akhir jurusan Antropologi Budaya di sebuah universitas negeri di Mataram. Saat itu aku lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi, dan dosen pembimbingku menyarankan buat ambil tema tentang budaya dan kearifan lokal yang belum banyak diekspos. Aku suka banget eksplor hal-hal yang gak umum, apalagi yang berbau mistis atau legenda rakyat. Rasanya ada sisi misterius yang justru bikin pengen tahu lebih dalam. Waktu aku konsultasi ke dosen tentang tempat riset, beliau sempat nyebut satu nama yang langsung bikin penasaran, Desa Palserewa. Dosenku waktu itu cuma bilang, kalau kamu mau tantangan, coba ke desa ini. Tapi hati-hati, terutama kalau kamu ke sana pas malam Jumat. Aku mikir, ya elah, masa iya sih zaman sekarang masih ada desa yang bikin pantangan gitu. Kupikir palingan itu cuma mitos turun-temurun biar warga luar gak gampang masuk. Tapi setelah aku mulai cari info tentang desa itu, justru makin aneh. Gak ada artikel, gak ada cerita, bahkan di Google pun cuma muncul nama, tapi gak ada data tambahan. Di Google Maps pun cuma kelihatan hutan lebat, tanpa tanda pemukiman. Aneh banget, biasanya desa-desa kecil masih kelihatan atap rumahnya dari satelit, tapi ini enggak sama sekali. Dan yang bikin aku makin pengen datang ke sana adalah karena aku suka hal-hal yang belum terungkap. Rasa penasaran itu udah kayak gatel yang gak bisa sembuh sebelum digaruk. Akhirnya aku ajak temen deketku, Dimas, buat ikut. Dia awalnya ogah-ogahan, tapi setelah aku bilang ini buat penelitian dan sekalian refreshing dari tugas kampus, dia akhirnya mau juga. Kamis siang kita berangkat naik motor dari Mataram. Jaraknya lumayan, sekitar 2 jam perjalanan. Cuaca cerah waktu itu, jalan aspal juga masih bagus. Tapi setelah 1 jam, kita mulai masuk ke jalanan yang makin kecil. Jalur berbatu, cuma muat 1 motor, dan di kanan kirinya udah gak ada rumah. Yang ada cuma pohon bambu, hutan kecil, dan suara jangkrik yang makin lama makin kenceng. Dimas udah mulai cemberut. Rak, lu yakin ini jalannya? Gak salah belok tadi. Aku buka HP buat cek peta, tapi sinyal udah hilang. Bahkan ikon penunjuk arah pun berhenti gerak. Aku coba nyalain hotspot buat ngecek di HP satunya, tapi nihil. Tenang, udah deket kok. Lagi juga katanya tinggal lurus aja masuk hutan bambu. Abis itu ketemu gapura desa, jawabku sok yakin, padahal aku juga udah mulai gak yakin. Sepanjang jalan, kami gak ketemu satu orang pun. Gak ada suara orang, gak ada motor, bahkan burung pun gak ada yang bunyi. Sunyi banget, kayak masuk ke dunia lain. Makin dalam, suasana makin aneh. Udara yang tadinya panas jadi dingin. Kayak suhu turun mendadak. Padahal ini siang-siang, tapi bulu kudukku berdiri. Dan anehnya lagi, jam tangan digitalku mati sendiri. Layarnya gelap, padahal baru diganti baterai minggu lalu. Sumpah Rak, ini tempat serem banget, kata Dimas sambil nengok ke belakang kayak takut ada yang ngikutin. Kita nginep sini beneran? Iyalah. Masa udah sejauh ini kita balik? Jawabku setengah maksa, meskipun jujur aja hatiku udah mulai gak enak juga. Tapi aku gengsi ngaku takut duluan. Akhirnya setelah motoran sekitar 15 menit ngelewatin jalan yang makin sepi dan makin gelap karena pepohonan menutup cahaya matahari, kita sampai juga di depan gapura tua. Terbuat dari kayu besar yang udah berlumut, dan di bagian atasnya tertulis, "Selamat datang di Palserewa." Tulisan itu udah hampir pudar, tapi masih bisa kebaca. Di bawahnya ada ukiran kecil, mungkin dari papan kayu yang dipaku, dan tulisannya bikin kami saling pandang. Dilarang keluar rumah saat malam Jumat. Aku sempat ketawa kecil. Wah, serius nih, kayak film horor. Tapi Dimas gak senyum. Lu sadar gak hari ini hari apa? Aku buka kalender HP, gak bisa. Tapi aku inget jelas hari ini Kamis, karena dosenku ngingetin aku semalam, dan aku juga udah siapin jadwal nginep semalam aja. Ya, Kamis. Emang kenapa? Dimas ngelus mukanya.
Berarti nanti malam Jumat. Aku nelen ludah. Baru sadar, sumpah, aku gak kepikiran sampai situ. Tapi kami udah terlanjur masuk. Motor kami mulai pelan ngelewatin gapura itu. Begitu masuk ke wilayah desa, suasananya langsung beda. Jalan tanah berdebu, rumah-rumah kayu tua berjajar di pinggir jalan, tapi semuanya sepi. Kayak gak ada kehidupan. Jendela tertutup rapat, pintu terkunci. Kami pelan-pelan jalan, sampai akhirnya ketemu seorang kakek tua duduk di balai depan rumah. Dia ngeliatin kami dari jauh. Janggutnya putih panjang, bajunya lusuh, tapi matanya tajam. Kami berhenti dan nyapa pelan. "Permisi, Pak, kami mahasiswa yang mau riset. Dosen kami nyaranin ke sini." Kakek itu berdiri pelan. Jalannya agak pincang. "Malam ini malam Jumat. Kalian harus menginap. Tapi ingat, jangan keluar rumah setelah maghrib. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Jangan ngintip. Jangan jawab suara apapun." Kami berdua diem. Hawa desa ini makin lama makin bikin sesak. Kayak ada yang ngawasin dari balik bayangan rumah-rumah itu. Kakek itu ngasih kami rumah kosong di pinggir desa, katanya milik orang yang udah lama pergi. Gak ada listrik. Di dalam cuma ada 2 tikar, 1 lampu minyak, dan secarik kertas di dinding bambu bertuliskan, "Jangan buka." Aku duduk, coba nenangin pikiran. Tapi perasaanku makin gak enak. Kayak ada yang bisik-bisik dari balik dinding, padahal kami baru aja masuk rumah itu. Dimas juga kelihatan pucat. Dia gak banyak ngomong, cuma duduk sambil terus ngelirik jendela. Di luar, suara ayam udah berhenti. Langit mulai oranye gelap, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ngerasa perjalanan ini bukan tentang skripsi lagi, tapi tentang nyawa. Dan malam itu baru akan dimulai. Begitu kami masuk lebih dalam ke desa, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Sunyi, gak ada suara burung, gak ada suara ayam, bahkan angin pun terasa berat. Rumah-rumah di kanan kiri kami semua terbuat dari kayu tua, model panggung yang kayaknya udah berdiri puluhan tahun lamanya. Beberapa papan udah miring, catnya mengelupas, tapi semuanya masih utuh. Meski tampak tua, gak ada yang kelihatan rusak total. Kayak desa ini emang sengaja dipertahankan bentuk lamanya. Aku dan Dimas terus jalan pelan sambil ngelihatin sekitar. Jalan tanah desa ini agak becek, mungkin abis hujan semalam. Kami belum sempat ngomong banyak sejak dari gapura, masih ngeresapi suasana yang bikin merinding. Tiba-tiba dari salah satu sudut rumah, muncul seorang pria tua berjubah putih longgar, jalannya pelan tapi tegak. Jenggotnya panjang, rambutnya putih semua, dan matanya tajam. Kayak orang yang udah tahu banyak hal yang gak bisa dijelasin dengan logika. Dia mendekat tanpa senyum, tapi juga gak kelihatan marah. "Selamat datang di Palserewa," katanya lirih, suaranya serak tapi jelas. "Aku Salim, kepala adat di sini." Kami langsung berdiri tegak, sopan. Aku maju 1 langkah. "Permisi, Pak, saya Raka, ini teman saya Dimas. Kami mahasiswa, mau riset tentang adat dan budaya desa." Pak Salim ngangguk pelan, tapi lalu dia melirik langit yang mulai menguning dan berkata pelan, "Kalian datang di waktu yang salah. Malam ini malam Jumat. Kalau kalian mau tetap di sini, silakan. Tapi ingat satu hal, jangan pernah keluar rumah setelah azan maghrib. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Jangan jawab, jangan lihat keluar." Kami saling pandang, sedikit bingung dan tegang. Dimas bisik ke aku, "Rak, ini beneran udah kayak film-film horor." Aku cuma angguk pelan. Tatapan Pak Salim waktu itu gak bisa aku lupa. Bukan tatapan orang yang nakutin, tapi tatapan orang yang udah pernah lihat sendiri sesuatu yang mengerikan. Kami diantar ke rumah kosong dekat musola kecil di ujung desa. Rumahnya bersih, meski kelihatan tua. Dindingnya dari anyaman bambu, lantainya dari papan kayu. Bau lembab khas kayu tua langsung menyambut begitu pintu dibuka. Di dalam cuma ada 2 tikar tipis, 1 lentera kecil, dan selembar kertas kuning yang dipaku di dinding. Tulisannya cuma 2 kata, "Jangan buka." Kami naruh tas dan duduk pelan. Aku ngelirik keluar jendela, beberapa warga kelihatan ngeburu-buru nutup pintu rumah masing-masing. Ada yang sampai narik anak-anaknya masuk. Jam masih setengah 5 sore, tapi suasananya kayak udah malam banget. Langit mendung, awan gelap pelan-pelan nutup matahari, dan udara mulai dingin. Aku bilang ke Dimas buat keliling sebentar, nyari warga yang bisa diwawancara sebelum maghrib. Tapi setiap kali kami mendekat ke rumah warga,
Mereka langsung bilang, "Maaf, besok aja, nak. Sekarang waktunya istirahat." Ada yang bahkan gak buka pintu sama sekali. Jam 5:50, suara dari musola mulai terdengar. Seorang pria tua azan dengan suara serak, tapi lantang. Suaranya menggema di tengah sunyi yang makin mencekam. Waktu azan selesai, suasana desa langsung berubah total. Gak ada suara, gak ada langkah kaki, gak ada suara pintu dibuka atau ditutup. Semua seperti membeku. Kami balik ke rumah penginapan dan langsung nutup pintu. Aku nyalain lentera kecil dan duduk di dekat jendela. Dimas gelisah, dia duduk. Aku dan Dimas berdiri terpaku di depan pintu kecil yang setengah tertutup papan tua. Suara-suara lirih dari baliknya terdengar seperti gumaman banyak orang, saling tindih, mengalun pelan seperti doa atau ratapan. Tapi bukan bahasa yang kami kenal. Nadanya aneh, kadang tinggi, kadang seperti bisikan dari tenggorokan yang penuh pasir. Dimas menatapku dengan mata membesar, keringatnya mengucur deras meski udara di ruang bawah tanah itu sangat dingin. Aku bisa melihat napas kami keluar dalam uap tipis. "Rak, jangan dibuka. Sumpah, jangan," bisik Dimas lirih, nyaris putus asa. Aku juga sebenarnya gak ingin buka pintu itu. Tapi bagian dalam diriku seolah ditarik sesuatu. Seperti ada magnet yang kuat menyeret kesadaranku untuk melihat ke dalam, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Tangan kiriku bergerak pelan, menyentuh permukaan kayu tua itu yang terasa lembab dan dingin seperti baru disiram air dari sumur tua. Bahkan jari-jariku bergetar bukan karena takut, tapi karena ada semacam bisikan halus yang entah dari mana, seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri, berkata pelan, "Kami menunggu." Papan pintu itu bergoyang sedikit. Dimas mundur beberapa langkah, siap kabur, tapi aku masih berdiri di tempat. Saat papan itu goyah sekali lagi, tiba-tiba, bruk, kayu di atas kami roboh, dan seekor kelelawar besar dengan mata merah darah terbang keluar, menghantam langit-langit dan berputar-putar di ruangan. Kami langsung teriak dan naik kembali ke atas dengan langkah terburu-buru, napas mos-mosan dan jantung berdebar keras seperti mau pecah. Tapi sebelum sempat keluar rumah, aku lihat sesuatu di lantai rumah Pak Salim. Ada jejak, bukan jejak kaki manusia. Jejak itu kecil, seperti tapak anak-anak. Tapi anehnya, bekas tapak itu menghitamkan lantai kayu, seperti terbakar, dan mereka mengarah ke belakang rumah. Dimas menarik lenganku. "Rak, kita harus keluar dari desa ini sekarang." Aku mengangguk cepat. Kami berlari keluar rumah Pak Salim, tapi langkah kami terhenti ketika melihat sesuatu di jalan utama desa. Di kejauhan, berdiri sosok-sosok berderet, menatap lurus ke arah kami. Tubuh mereka diselimuti kain lusuh, putih tapi kotor oleh tanah dan darah kering. Wajah-wajah mereka bukan wajah hidup. Matanya kosong, terbuka tanpa kelopak, mulutnya ternganga seakan sedang menjerit dalam diam. Mereka berdiri mematung, tak bergerak sedikit pun. Tapi entah kenapa, aku merasa mereka menunggu sesuatu. Mungkin menunggu kami. Kami memutar arah, masuk ke jalur kecil di samping rumah. Jalan setapak itu tertutup oleh akar-akar besar pohon dan semak belukar tinggi. Kami menerobos, berharap bisa keluar dari desa lewat belakang. Tapi begitu masuk lebih dalam, kami menemukan sesuatu yang bikin kaki kami langsung berhenti melangkah. Di tengah hutan bambu itu, ada lubang besar. Lubangnya gak wajar, seperti liang kubur raksasa yang baru digali. Tanah di sekitarnya basah, mengeluarkan bau busuk menyengat, campuran darah, bangkai, dan tanah lembab. Dimas mengangkat tangannya menutup hidung. "Apa ini? Siapa yang gali?" tanyanya pelan. Aku cuma geleng kepala, tapi sebelum sempat menjawab, kami berdua mendengar suara aneh dari dasar lubang. Bukan hanya satu suara, tapi banyak. Suara bisikan, suara tangis, suara orang tertawa pelan. Tapi yang paling bikin merinding, ada suara lirih dari dalam sana yang terdengar jelas, seperti langsung diucapkan di telinga kami, "Jangan pergi. Kalian belum selesai." Aku langsung mundur satu langkah. Tapi suara dari dalam lubang makin keras, makin jelas, makin mendesak. Dan, tanah di pinggir lubang mulai bergerak. Seolah ada sesuatu yang mau keluar dari dalam sana. Tangan-tangan hitam mulai menjulur naik. Tangannya kurus, panjang, jari-jarinya seperti tulang tanpa daging. Mereka bergerak cepat, mencengkeram pinggiran lubang. Kami lari, gak ada waktu mikir. Kami terobos belukar, gak peduli kulit tergores, kaki lecet, yang penting jauh dari tempat terkutuk itu.
Nafasku udah ngos-ngosan, suara langkah kami menginjak ranting dan daun kering bersahut-sahutan. Tapi suara dari belakang kami juga makin dekat. Seperti sesuatu yang besar dan banyak mengejar. Sampai akhirnya kami melihat cahaya. Cahaya dari gapura kayu tempat kami pertama kali masuk ke desa. Kami langsung tambah kencang larinya, dan ketika melewati gapura itu, aku merasa seperti menembus lapisan udara yang sangat dingin dan berat. Seperti melewati kabut tebal yang menusuk tulang. Begitu kami berhasil keluar, semuanya berubah. Tiba-tiba sinyal HP kami nyala. Jam tangan digitalku hidup lagi. Suara jangkrik dan burung malam terdengar. Seolah desa itu tadi gak pernah ada. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, gapura kayu itu sudah hilang. Hanya semak belukar, tak ada jalan tanah, tak ada papan bertuliskan, "Selamat datang di Pao Serewa." Tak ada apa-apa. Kami berdiri lama di sana, masih mencoba memahami apa yang barusan kami alami. Nafas kami masih berat, tubuh kotor penuh luka lecet dan keringat dingin. Tapi yang paling gak bisa kami lupakan adalah suara terakhir dari lubang itu, suara yang masih terngiang sampai sekarang. "Kalian sudah masuk, kalian tidak akan pernah benar-benar keluar." Aku dan Dimas berdiri kaku di depan pintu kecil bawah tanah itu. Suara-suara dari balik kayu itu makin jelas. Ada yang nangis, ada yang bisik-bisik, ada juga yang teriak minta tolong. Tapi semuanya gak terdengar seperti manusia biasa. Suaranya kayak dicampur gema, kadang terlalu berat, kadang terlalu tinggi. "Gak wajar, jangan buka rak, gue ngerasa gak beres." Dimas tarik bajuku pelan. Suaranya nyaris hilang, kayak nahan ketakutan yang udah sampai ubun-ubun. Tapi aku gak bisa, badanku seakan gak nurut, langkahku berat, tapi terus maju. Kayak ada yang nyeret dari dalam kepalaku. Tanganku gemetar narik satu persatu palang kayu itu, sampai akhirnya, papan pintunya kebuka. Langsung keluar hawa dingin dari dalam. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang kayak nempel di tulang. Bau tanah basah campur amis nyeruak ke hidung. Aku angkat lentera kecil yang masih nyala seadanya. Cahayanya bergetar, kayak takut juga. Di dalam itu ada lorong sempit dari batu. Dindingnya kasar, banyak coretan tangan. Ada yang besar, ada yang kecil, dan semuanya kayak dicakar pakai kuku. Di sudut ruangan, tulang-tulang berserakan. Bukan satu dua, tapi banyak. Ada tengkorak anak-anak juga. Ada yang masih nempel kain putih kusam yang mirip banget kayak baju warga desa yang tadi siang kami lihat. Aku berdiri kaku, nafas ngos-ngosan, mata gak bisa lepas dari pemandangan itu. Tapi yang paling bikin bulu kudukku berdiri, di ujung dinding batu, ada lukisan kuno. Gambar makhluk tinggi, hitam, matanya merah, dan mulutnya nganga penuh gigi tajam. Di sekelilingnya, puluhan orang berlutut, kayak lagi nyembah. Dimas mundur pelan-pelan. "Rak, ini bukan sekadar tempat ngumpet. Ini, altar pengorbanan." Aku masih terpaku, mulut gak bisa ngomong. Rasanya tenggorokanku kering. Gak lama kemudian, lentera di tanganku mati sendiri. Padam, langsung gelap gulita, dan dari dalam lorong, muncul suara langkah. Duk, duk, duk. Berat, lambat, tapi bikin jantung serasa mau copot. Langkah itu makin dekat. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok tinggi besar. Hitam pekat, matanya merah nyala, mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara-suara tangisan. Ribuan, suara perempuan, suara anak kecil, suara pria. Semua nyampur jadi satu, kayak lautan penderitaan yang gak ada ujungnya. Kami langsung lari sekuat tenaga. Dimas hampir jatuh, tapi aku tarik tangannya. Nafasku udah ngos-ngosan, tapi rasa takut bikin kaki terus lari. Sampai akhirnya kami keluar dari bawah tanah. Tapi, yang kami lihat di luar rumah bikin kami makin panik. Kabut udah tebel banget, lampu-lampu rumah mati semua, gak ada cahaya, gak ada suara, gak ada tanda-tanda kehidupan. Jalanan desa berubah, semua rumah jadi kelihatan sama. Kayak muter-muter di tempat. Kami nekat lari ke arah gapura. Tapi sepanjang jalan, rumah-rumah yang tadi sore kelihatan biasa aja, sekarang berubah. Jendelanya terbuka, dan di dalamnya, terlihat sosok-sosok berdiri diam. Mukanya putih, matanya hitam semua, cuma berdiri, ngeliatin kami lari. Pas sampai di gapura, tulisannya berubah. Bukan lagi, "Selamat datang di Pao Serewa." Sekarang tulisannya, "Tak ada jalan pulang bagi yang tahu." Aku dan Dimas langsung berhenti.
Napas terengah. Dimas mulai nangis. Rak, kita gak bisa pulang, kita gak bisa pulang. Aku tarik tangannya lagi. Belum tentu. Kita harus terus lari. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Kami terus lari nembus kabut. Tapi, kabut itu kayak gak ada ujung. Kayak melingkarin kami. Jalan yang kami tempuh balik lagi ke tempat yang sama. Rumah yang tadi kami lewatin lagi. Sampai akhirnya, aku ngerasa langkah Dimas makin berat. Aku nengok, dan dia gak ada. Dimas, aku berhenti, muter badan. Gak ada siapa-siapa. Dimas, suaraku menggema, tapi gak ada jawaban. Aku lari balik ke arah sebelumnya. Tapi semua kelihatan sama. Rumah, pepohonan, jalan tanah, semuanya kayak ngelawak aku. Aku nyaris nyerah waktu tiba-tiba kabut di depan membelah. Dan muncul jalan tanah kecil menuju arah hutan. Tanpa mikir panjang aku langsung lari ke sana. Langkah kakiku udah goyah. Tapi aku gak peduli. Aku terus lari. Lari tanpa henti. Dan, semuanya jadi putih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Aku bangun di rumah sakit. Di Mataram. Kepala sakit banget. Tangan penuh perban. Kaki juga diperban. Aku duduk pelan. Dan yang pertama keluar dari mulutku adalah, Dimas. Suster yang datang cuma geleng pelan. Katanya aku ditemukan sama penduduk pinggiran hutan. Sendirian, baju sobek-sobek, badan penuh luka goresan. Tapi, gak ada jejak siapa-siapa di sekitar. Gak ada yang nemuin Dimas. Polisi datang. Mereka tanya aku dari mana. Aku jawab seadanya, dari desa Pao Serewa. Mereka saling pandang. Desa apa? Pao Serewa. Di Lombok Timur. Mereka bilang, gak ada nama desa itu. Gak tercatat. Bahkan warga sekitar pun bilang, tempat yang aku maksud itu dulunya desa terlarang yang katanya udah lenyap puluhan tahun lalu. Gara-gara tragedi hilangnya seluruh penduduk setiap malam Jumat. Ceritanya ditutupin. Gak ada yang mau bahas. Gak ada yang mau deketin lokasi itu lagi. Aku coba nyari Dimas. Tapi gak ada. Bahkan, jejak kehadiran Dimas di kampus pun perlahan mulai hilang. Nama dia gak ada di daftar mahasiswa. Akun medsosnya hilang. Semua chat kami, kosong. Kayak dia gak pernah ada. Cuma aku yang ingat dia. Sekarang, setiap malam Jumat, aku masih suka dengar suara ketukan di jendela kamar kosku. Pelan, lirih, tok, tok, tok. Raka, aku belum pulang. Dan setiap kali aku tutup telingaku, suara itu tetap masuk. Tiap malam Jumat, aku gak berani tidur. Karena aku tahu, Dimas masih nyari jalan pulang. Dan dia, gak sendirian.